Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, kota yang tak pernah tidur dan selalu dipenuhi aktivitas, berbagai isu sosial dan ekonomi terus bermunculan. Kota megapolitan ini memang dikenal dengan dinamika dan tantangannya yang kompleks, mulai dari kemacetan, polusi, hingga kesenjangan sosial yang masih terasa di banyak sudut kota. Salah satu isu yang kembali menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta, yang nilainya mencapai 70,4 juta rupiah per bulan. Angka fantastis ini memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat, terutama di saat banyak warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Tunjangan ini awalnya diberikan sebagai kompensasi karena belum tersedianya rumah dinas bagi para anggota dewan. Tujuannya agar mereka bisa fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa harus memikirkan urusan tempat tinggal. Namun, apakah alasan ini masih relevan di tengah kondisi saat ini? Ketika nominal tunjangan dinilai terlalu besar, masyarakat pun mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar fasilitas penunjang kinerja, atau justru bentuk pemborosan uang rakyat yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak? Gelombang protes pun bermunculan, terutama dari mahasiswa dan warga yang merasa kebijakan ini tidak adil. Mereka menilai, di tengah tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan di Jakarta, pemberian tunjangan sebesar itu terasa ironis dan tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Polemik ini menyoroti pertarungan antara hak pejabat publik dan sensitivitas sosial. Perdebatan ini juga memaksa kita untuk merenungkan kembali, apakah jabatan publik seharusnya menjadi privilege dengan berbagai fasilitas, atau justru amanah pengabdian yang menuntut empati dan kepekaan terhadap rakyat. Kini, publik menanti langkah para pemimpin. Akankah mereka memilih kebijakan yang lebih adil, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas? Atau justru mempertahankan privilege yang selama ini menuai kontroversi? Hanya waktu yang akan menjawab. Tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur hak keuangan anggota dewan jika rumah dinas belum tersedia. Aturan ini menegaskan tunjangan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan kemampuan keuangan daerah. Namun konsep patut dan wajar sangat subjektif. Apa yang dianggap wajar oleh pejabat bisa jadi sangat tidak wajar bagi masyarakat. Di Jakarta, aturan ini dijabarkan lebih teknis lewat Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022. Meski proses penetapan tunjangan telah melalui prosedur hukum, legalitas formal tidak otomatis berarti kebijakan itu diterima masyarakat. Polemik ini justru menantang, apakah mekanisme penentuan tunjangan sudah transparan dan melibatkan publik? Legitimasi sosial kebijakan ini kini diuji di hadapan warga Jakarta yang semakin kritis. Untuk memahami besaran tunjangan saat ini, kita perlu menelusuri perjalanan panjang regulasi yang mengaturnya, dari masa ke masa. Setiap perubahan kebijakan selalu berangkat dari dokumen-dokumen resmi yang menjadi dasar hukum, dan proses penetapannya pun melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga legislatif. Kita harus menelusuri jejak regulasinya, memahami bagaimana setiap keputusan diambil, serta siapa saja yang terlibat dalam proses penetapan tunjangan ini. Regulasi bukan hanya soal angka, tapi juga soal pertimbangan sosial, ekonomi, dan politik yang melatar belakanginya. Pada tahun 2017, Gubernur Jarod Saiful Hidayat menetapkan tunjangan perumahan anggota DPRD sebesar 60 juta rupiah per bulan. Kebijakan ini menjadi tonggak baru dalam sejarah tunjangan, dan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat serta pengamat kebijakan publik. Di era Gubernur Anies Baswedan, angka ini kembali naik menjadi 70,4 juta rupiah per bulan, melalui keputusan Gubernur 4/19/2022. Kenaikan ini didasarkan pada hasil appraisal harga sewa rumah di Jakarta, yang memang terus meningkat seiring waktu. Namun, proses appraisal dan penetapan besaran tunjangan ini tetap menuai perdebatan. Kenaikan sekitar 17% ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, sehingga memicu sorotan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak warga mempertanyakan urgensi kenaikan tunjangan di saat banyak sektor lain masih berjuang untuk bangkit. Proses penetapan memang mengikuti aturan yang berlaku, namun parameter appraisal yang digunakan tetap dipertanyakan masyarakat. Apakah benar kebutuhan anggota dewan sudah sesuai dengan realitas harga sewa di lapangan?
Atau ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan ini? Tren kenaikan tunjangan terus berlanjut dari satu gubernur ke gubernur berikutnya, seolah terlepas dari realitas sosial yang dihadapi warga Jakarta. Setiap periode pemerintahan membawa kebijakan baru, namun pola kenaikan tunjangan tampak konsisten tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Aturan hukum memang berjalan sesuai prosedur, tapi persepsi keadilan publik justru semakin jauh dari harapan. Banyak yang merasa kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara kebutuhan masyarakat luas kurang mendapat perhatian. Inilah yang membuat kebijakan ini sah secara hukum, namun cacat secara moral di mata banyak warga. Perjalanan regulasi tunjangan ini menjadi cermin dinamika antara kepentingan politik, hukum, dan rasa keadilan sosial di tengah masyarakat Jakarta. Setiap anggota DPRD DKI Jakarta menerima 70,4 juta rupiah per bulan sebagai tunjangan perumahan, sebuah angka yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat Jakarta. Tunjangan ini diberikan di luar gaji pokok dan berbagai fasilitas lain yang sudah diterima anggota dewan, sehingga total penghasilan mereka jauh melampaui mayoritas pekerja di ibu kota. Angka ini setara dengan gaji lebih dari 10 pekerja UMP, yang setiap harinya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Perbandingan ini semakin menyoroti jurang pemisah antara elit politik dan rakyat biasa. Jika dikalikan jumlah anggota DPRD DKI yang mencapai lebih dari 100 orang, anggaran yang dihabiskan untuk tunjangan perumahan saja bisa mencapai miliaran rupiah tiap bulan dan puluhan miliar setiap tahunnya. Dengan nominal sebesar ini, anggota dewan bisa dengan mudah menyewa atau bahkan membeli rumah mewah di kawasan elit Jakarta, jauh dari standar hidup mayoritas warga yang masih berjuang dengan harga sewa rumah sederhana. Ironisnya, tunjangan perumahan anggota DPRD DKI ini bahkan lebih tinggi dari yang diterima anggota DPR RI di tingkat nasional. Padahal tanggung jawab dan cakupan kerja mereka berbeda. Banyak pihak menilai penetapan angka tunjangan ini lebih didasarkan pada hasil negosiasi politik di balik layar, bukan pada kebutuhan objektif atau pertimbangan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Angka-angka fantastis ini pun menjadi simbol ketimpangan sosial dan privilege elit politik yang semakin mencolok di tengah kesenjangan ekonomi yang nyata di Jakarta. Tak heran, protes dan ketidakpercayaan publik terhadap para wakil rakyat semakin menguat, dengan tuntutan transparansi, keadilan, dan evaluasi ulang penggunaan anggaran negara. Isu tunjangan ini kini telah melampaui sekadar persoalan nominal, menjadi simbol ketimpangan sosial dan krisis kepercayaan yang mendalam terhadap institusi perwakilan rakyat di Indonesia. Sorotan publik kini tertuju pada Gubernur Pramono Anung, yang akhirnya merespons polemik ini. Ia menyatakan pemerintah provinsi terbuka terhadap kritik dan siap berdialog, namun menegaskan evaluasi tunjangan sebaiknya diinisiasi oleh DPRD sendiri. Pramono memilih langkah diplomatis, menjaga hubungan eksekutif-legislatif, dan menempatkan keputusan di tangan DPRD. Kami menunggu keputusan resmi dari Dewan, ujarnya, menandakan bola panas kini ada di kebun sirih. Sikap ini dinilai cerdas secara politik, namun sebagian publik menganggapnya kurang tegas. Banyak yang berharap gubernur lebih proaktif dalam memimpin perubahan, terutama dalam isu keadilan anggaran. Kini, publik menanti langkah nyata dari DPRD. Apakah mereka akan merespons aspirasi masyarakat atau tetap bertahan pada privilege lama? Setelah bola dilempar ke DPRD, pimpinan Dewan akhirnya merespons. Wakil Ketua DPRD Basri Baco menyatakan seluruh fraksi sepakat mengevaluasi besaran tunjangan perumahan. Evaluasi akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan asas kepatutan sebagai respons atas tuntutan masyarakat. Janji ini meredam sedikit suhu politik, namun publik tetap menuntut transparansi dan realisasi konkret. Wakil Ketua Imam Mahdiah menegaskan evaluasi akan mencakup seluruh komponen gaji dan tunjangan, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Komitmen ini memberi harapan akan reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran, namun masyarakat akan terus mengawal prosesnya. Ujian sesungguhnya terletak pada implementasi dan hasil akhir evaluasi. Apakah benar mencerminkan keadilan publik? Polemik tunjangan memicu gagasan lebih luas soal transparansi keuangan daerah. DPRD lewat Basri Baco mengusulkan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMD di bawah Pemprov DKI.
Tujuannya meningkatkan akuntabilitas, memastikan efisiensi, dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Audit ini diharapkan membuka potensi inefisiensi dan menjadi dasar restrukturisasi BUMD. Namun, publik mengingatkan, audit BUMD jangan sampai mengalihkan isu utama yakni evaluasi tunjangan DPRD. Kedua agenda ini harus berjalan paralel. Evaluasi tunjangan untuk keadilan anggaran, audit BUMD untuk optimalisasi pendapatan. Masyarakat akan terus mengawasi, memastikan keduanya bukan sekadar wacana politik. Di balik polemik ini, suara publik menjadi elemen kunci yang tak bisa diabaikan. Lewat media sosial dan aksi jalanan, warga Jakarta menuntut keadilan dalam pengelolaan anggaran. Bagi mereka, 70,4 juta rupiah per bulan untuk tunjangan rumah pejabat adalah ironi di tengah kesulitan hidup. Publik menuntut prioritas anggaran untuk kebutuhan rakyat, bukan kemewahan pejabat. Era digital membuat warga lebih mudah mengawasi dan menekan pengambil kebijakan. Polemik ini membuktikan legitimasi pemerintah tak hanya dari pemilu, tapi dari kemampuannya merespons kebutuhan warga. Sensitivitas publik dan rasa keadilan kini menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan. Ini adalah panggilan untuk kembali ke esensi pelayanan publik. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi warga, bukan segelintir elit. Polemik tunjangan DPRD DKI adalah persimpangan antara hak jabatan dan tuntutan kepatutan masyarakat. Hak tunjangan memang sah secara hukum, tapi besaran harus disesuaikan dengan realitas sosial dan keadilan publik. Evaluasi yang dijanjikan DPRD dan disambut gubernur adalah langkah awal, namun harus dijalankan transparan dan objektif. Hasilnya harus menemukan titik temu tunjangan layak bagi dewan, tapi tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Kasus ini jadi pelajaran penting. Penetapan anggaran harus melibatkan partisipasi publik dan transparansi. Harapan masyarakat sederhana, wakil rakyat yang hidup tidak terlalu jauh dari realitas warganya. Titik temu antara hak pejabat dan kepatutan publik adalah kunci kepercayaan dan esensi pemerintahan yang melayani.